Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah, Zat Ia menguasai sekalian alam, Zat yang telah menciptakan kita, yang memberikan rezeki kepada kita. Kita memuja dan memujinya, bersyukur kepadanya atas semua pemberiannya. Selawat serta salam kita ucapkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan umat manusia yang bila diikuti petunjuk ajarannya maka akan masuk ke dalam surga. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada, a'azani Allah wa iyyakum jami'ah. Kita akan lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim yang kita masih membahas tentang adab, dan kita masih melanjutkan pembahasan adab terhadap kalamullah Al-Quran. Setelah kita menyebutkan beberapa adab-adab terkait dengan membaca Al-Quran, seperti diantaranya adalah membaca Al-Quran dalam kondisi suci, menghadap kiblat, duduk dengan penuh adab. Demikian pula kita sudah menyebutkan adab yang lainnya, yaitu membaca dengan tartil dan tidak terburu-buru di dalam membacanya. Begitu juga membaca Al-Quran itu dengan penuh kekhusyuan, konsentrasi, fokus ketika membacanya. Bahkan dianjurkan untuk menangis ketika membaca Al-Quran atau berusaha untuk menangis ketika membaca Al-Quran. Berikutnya juga kita sudah sebutkan di antara adab ketika membaca Al-Quran adalah memperbagus suara ketika membacanya. Baik, berikutnya kita akan sebutkan adab yang lainnya, yaitu membaca Al-Quran dengan perlahan apabila dikhawatirkan
muncul riya di dalam diri atau sum'ah. Riya sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, riya itu adalah izharul ibadati liqasdi ru'yatin nasi fayuhmada 'alaiha. Riya itu adalah menampakkan ibadah untuk tujuan dilihat oleh manusia, lalu dia dipuji karenanya. Adapun sum'ah adalah menampakkan ibadah agar didengar oleh manusia, terkait dengan suara tentunya, ya, itu sum'ah, yang dia inginkan pujian karenanya. Demikian, ya. Riya dan sum'ah ini adalah sesuatu yang bisa membatalkan amal, ya, sesuatu yang membatalkan amal, karena menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, yaitu pujian manusia. Harapan, tujuan, ya, dari ibadah tersebut adalah penglihatan atau pendengaran manusia, lalu pujian yang diinginkan, seperti itu. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari segala pembatal-pembatal amal, di antaranya adalah riya dan sum'ah. Amin ya rabbal alamin. Bahkan riya dan sum'ah ini, ya, adalah sesuatu yang ditakutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menimpa para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesuatu yang aku paling khawatirkan menimpa kalian adalah syirik asghar. Ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa itu syirik asghar? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ar-riya, yaitu riya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, sesuatu yang mengkhawatirkan karena bisa membatalkan amal. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, oleh karenanya, ya, kita harus berhati-hati dengan riya ini. Begitu juga sum'ah. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man sam'a sam'a Allahu bihi. Siapa saja yang melakukan sum'ah, maka Allah Subhanahu wa taala akan, ya, dengannya, ya, menampakkannya, memperdengarkannya, ya. Walaupun dalam hadis ini terdapat, ya, qadhaifan, namun ada riwayat yang lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, man sam'a sam'a Allahu bihi wa man ra'a ra'a Allahu bihi. Siapa saja yang melakukan sum'ah terhadap ibadah, maka Allah akan memperdengarkan, ya. Dan siapa saja melakukan riya, maka Allah akan memperlihatkan. Demikian dengannya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, apa yang dituju oleh manusia dengan amalannya maka akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ini akan membatalkan amalnya, ya, karena dia merupakan kesyirikan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis qudsi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, ana aghna syuraka'i ani syirki.
Ana, kata Allah Subhanahu wa taala, aku adalah sekutu yang tak butuh kepada kesyirikan. Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Siapa saja yang beramal dengan sebuah amalan yang dia berbuat syirik di dalamnya dengan selainku bersamaku, aku tinggalkan dia bersama dengan sekutunya. Demikian. Bersama dengan kesyirikannya. Baik, Allah tidak butuh, ya, demikian. Oleh karenanya, ya, jangan sampai amalan ibadah kita yang begitu besar pahalanya itu sirna, hilang, sia-sia, tanpa pahala, bahkan ya bisa jadi akan jatuh ke dalam siksaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda tentang 3 orang yang dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiganya ini memiliki amalan yang besar. Yang pertama adalah amalan orang yang mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu mati dalam medan peperangan. Dihadirkan di hadapan Allah, ditampakkan kepadanya pahala-pahala amalnya. Lalu ditanyakan oleh Allah kepadanya, apa yang kau amalkan padanya? Maka disebutkan bahwasanya dia menjawab, dia melakukan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah mengatakan, engkau dusta, sesungguhnya engkau mengamalkannya atau melakukannya agar engkau disebut sebagai seorang pemberani, seorang pahlawan, seorang pejuang, demikian, seperti itu. Lalu Allah perintahkan agar dia diseret di atas wajahnya lalu dicampakkan ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Lalu dihadirkan orang kedua, yaitu seseorang yang dia mempelajari Al-Quran, mengajarkannya, maka ditampakkan kepadanya kenikmatan dan balasan pahala terhadap amalannya. Lalu dikatakan kepadanya, apa yang kau amalkan padanya? Maka ia katakan, tidaklah aku membaca melainkan hanya untukmu ya Allah. Maka Allah katakan, engkau dusta, sesungguhnya engkau melakukannya, mengamalkannya agar engkau dikatakan sebagai seorang qari, yaitu ahli Quran, ya, atau seorang alim, ingin dikatakan seorang alim, ulama, demikian, seperti itu. Lalu Allah perintahkan agar dia diseret di atas wajahnya lalu dicampakkan ke dalam neraka. Demikian, ya. Begitu juga orang yang ketiga, yaitu orang yang memiliki amalan, ya, kedermawanan terhadap harta, yang tidak menyisakan satu jalan kebaikan kecuali ada hartanya di sana. Lalu dikenalkan kepadanya kenikmatan-kenikmatan dari amalannya. Allah tanya dia, apa yang engkau amalkan padanya? Ia mengatakan, tidaklah aku, ya, melihat satu jalan kebaikan kecuali aku letakkan hartaku di sana, atau ungkapan yang semisal dengannya. Allah katakan, engkau dusta, sesungguhnya engkau melakukannya, mengamalkannya hanya untuk dikatakan seorang dermawan. Lalu Allah perintahkan dia untuk diseret di atas wajahnya lalu dicampakkan ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Demikian, ya, riya, sum'ah, ya, ini kesyirikan, pelakunya akan, ya, disiksa bahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keikhlasan kepada diri kita dalam setiap amal kita. Demikian pula semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita agar kita bisa beramal sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Baik dalam membaca Al-Qur'an, maka bila dikhawatirkan muncul riya dan sum'ah, maka hendaknya membaca dengan perlahan, ya, perlahan. Demikian pula membaca Al-Qur'an bisa jadi ini akan mengganggu orang yang sholat atau orang yang ada di sekitarnya dengan kerasnya bacaan. Maka dianjurkan untuk ya memelankan atau menjadikan bacaan itu perlahan, hanya untuk dirinya saja, ya. Demikian. Ada ungkapan al-jahiru bil Qur'ani kal jahiri bis sadaqah. Orang yang membaca keras, orang yang melakukan ya secara terang-terangan dengan Al-Qur'an itu, yaitu membaca dengan keras, itu seperti orang yang melakukan terang-terangan dengan sedekah itu. Ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana dianjurkan untuk bersedekah dengan sembunyi-sembunyi, maka demikian pula dianjurkan untuk membaca Al-Qur'an dengan ya sembunyi-sembunyi, maksudnya pelan-pelan, ya, seperti itu. Kecuali apabila di dalam menampakkan kebaikan tersebut ini ada kebaikan yang lainnya, seperti memberikan dorongan, motivasi kepada orang lain untuk melakukan amal tersebut, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "In tubdus shadaqati fa ni'mahi." Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In tubdus shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara'a fa huwa khairul lakum wa yukaffiru 'ankum sayyi'atikum." Bila kalian menampakkan sedekah-sedekah kalian, maka itu baik bagi kalian. Namun apabila kalian menyembunyikan sedekah itu dan kalian memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagi kalian dan itu akan menghapuskan dosa dan kesalahan kalian. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula ya membaca Al-Qur'an, ya, itu sangat dianjurkan untuk perlahan dan sembunyi-sembunyi, hanya untuk dirinya saja, ya. Nah, jika membaca Al-Qur'an ini dengan tujuan untuk mengusir jin atau syaitan atau memberikan motivasi kepada orang lain untuk membaca Al-Qur'an, mengingatkan untuk membaca Al-Qur'an, maka ini dibolehkan, ya. Seperti contohnya ya membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat. Mungkin ada sebagian orang yang dia lupa, lalu dibaca dengan keras. Lalu orang yang mendengar baru teringat, oh, yang dibaca surah Al-Kahfi, oh iya ini hari Jumat. Demikian. Ini tentunya bagi orang yang memandang hadis tentang motivasi membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat ini adalah hadis yang sahih tentunya, ya. Demikian. Seperti hadis Rasulullah yang mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a surat Al-Kahfi yaumal jum'ati," dalam yang lain lailatul jum'ati, ya, adha'ahu minan nuri, ya, ma bainal jum'atain, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat atau malam Jumat, maka ya diberikan penerangan dari cahaya bagi dirinya di antara dua Jumat. Demikian, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini bagi yang ya menyatakan membaca surah Al-Kahfi adalah ya hadisnya sahih. Baik, ya. Nah, membaca Al-Qur'an, nah ini maka seperti bersedekah. Jika dibutuhkan untuk dikeraskan ya atau ditampakkan, maka silahkan, ya, dengan tujuan untuk ya motivasi bagi orang lain atau mengingatkan untuk melakukan kebaikan, seperti itu. Namun asalnya adalah untuk dirinya sendiri, orang yang membaca, demikian, ya. Baik.
Kita akan lanjutkan. Adab berikutnya adalah membaca Al-Qur'an itu dengan penuh tadabbur. Tadabbur, tafakkur, ya. Disertai dengan pengagungan terhadap Al-Qur'an dan menghadirkan hati, ya. Memahami maknanya dan rahasia-rahasianya. Nah, ini penting para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dua ayat, seperti contohnya surah An-Nisa ayat 82, Allah mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Tidakkah mereka itu mentadaburi Al-Qur'an? Andaikan Al-Qur'an itu berasal dari sisi selain Allah Subhanahu wa taala, pastilah mereka dapati banyak perbedaan di dalamnya. Nah, ini menunjukkan anjuran untuk mentadaburi Al-Qur'an, dan di antara turunnya Al-Qur'an, ya, fungsinya adalah untuk tadabbur, yaitu difahami maknanya, ya, direnungkan maknanya, seperti itu, ya. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Muhammad ayat 24, Allah mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim afala yatadabbarunal qur'ana am 'ala qulubin aqfaluha. Allah berfirman, ya, ini bertanya tapi sebenarnya bentuk celaan, ya. Apakah mereka tidak mentadaburi Al-Qur'an, memahami makna Al-Qur'an tersebut, memahami kandungan Al-Qur'an tersebut, ataukah ada, ya, gembok-gembok pada hati-hati mereka itu? Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Orang yang tidak memahami Al-Qur'an itu hatinya dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala, dinyatakan oleh Allah sebagai hati yang tergembok, ya, terkunci dari kebenaran untuk menerima kebenaran. Maka tadabburi Al-Qur'an ini merupakan salah satu fungsi diturunkannya Al-Qur'an, ya. Mentadabburi Al-Qur'an, memahami kandungan, isi kandungan Al-Qur'an, dan kemudian tentunya, ya, melaksanakan, ya, berbagai tuntutan yang terdapat dalam Al-Qur'an, ya, perintah dikerjakan, larangan dihindarkan. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, di antara adab terhadap Al-Qur'an adalah menghindarkan diri termasuk orang-orang yang lalai dan menyalahi Al-Qur'an, ya, ketika membaca Al-Qur'an, di mana ketika membaca Al-Qur'an bisa jadi itu menyebabkan dirinya menjadi orang yang terkutuk. Seperti contohnya Allah Subhanahu wa taala ketika berfirman dan dilewati oleh orang yang membaca Al-Qur'an ini dengan mengatakan, ya, orang yang membaca Al-Qur'an ketika melewati ayat surah Ali Imran ayat 61, contohnya a'udzu billahi minasyaitonir rajim fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin, atau dalam surah Hud ayat 18 la'natullahi 'alal zalimin. Kata Allah SWT dalam surah Ali Imran ayat 61, maka kami jadikan kutukan Allah berlaku atas orang-orang yang berdusta. Atau dalam surah Hud ayat 18, kutukan Allah berlaku bagi orang-orang yang zalim. Orang yang membaca Al-Qur'an ini ketika melewati ayat ini ternyata dia adalah orang yang suka berdosa dan berbuat zalim, ya. Sehingga hal itu menyebabkan dia dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai demikian. Ya. Jangan sampai, ya, berlaku hal itu, ya, bagi dirinya ketika membaca Al-Qur'an.
ketika melewati tentang ayat-ayat azab dan perilaku umat-umat terdahulu yang mendapatkan azab, ternyata orang tersebut ya mengadopsi pelanggaran dan dosa umat-umat terdahulu sambil baca Al-Qur'an pula. Ya, ini na'udzubillah min dzalik, dikhawatirkan akan berlaku sanksi hukuman yang telah Allah berlakukan bagi orang-orang yang melanggar tersebut. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Maka ya jangan sampai ya kita secara bersamaan ketika membaca Al-Qur'an termasuk orang yang berpaling dari Al-Qur'an, lalai dari Al-Qur'an, yaitu tidak mengamalkan tuntutan dan konsekuensinya. Ada ungkapan yang datang di dalam kitab Taurat bahwasanya Allah pernah mengatakan seperti ini. Ama tastahyi minni ya'tika kitabun min ba'di ikhwanika wa anta fit tariqi tamshi fata'dilu 'anit tariqi wa taq'udu li ajlihi wa taqra'uhu wa tadabbaruhu harfan harfan hatta la yafutaka syai'un minhu. وهذا كتابي أنزلته إليك انظر كيف فصلت لك فيه من القول وكم كررت عليك فيه لتتأمل طوله وعرضه ثم أنت معرض عنه فكنت أهون عليك من بعد إخوانك يا عبدي يقعد إليك بعض إخوانك فتقبل إليه بكل وجهك وتصغي إلى حديثه بكل قلبك فإن تكلم متكلم أو شغلك شاغل عن حديثه أو مأت إليه أن كف وها أنا مقبل عليك ومحدث وأنت معرض بقلبك عني أفجعلتني أهون عندك من بعد إخوانك. Dalam ungkapan Allah Subhanahu wa taala di salah satu kitab sucinya yaitu Taurat disebutkan begini. Tidakkah engkau malu terhadapku yang datang kepadamu sebuah surat dari sebahagian teman-temanmu atau saudara-saudaramu, sementara ketika itu engkau masih dalam perjalanan di jalanan, berjalan di jalanan, lalu engkau menyingkir dari jalan, lalu engkau duduk karena kitab atau karena surat itu, engkau membacanya, engkau ya mentadaburinya atau memahami maknanya satu huruf ya per huruf. Ya, kita ulangi ya supaya paham ini. Jadi ini ungkapan Allah Subhanahu wa taala yang pernah ya yang pernah tercantum di dalam kitab Taurat, yang artinya ya Allah berfirman begini, tidakkah engkau malu terhadapku yang datang kepadamu sebuah tulisan dari sebahagian saudara-saudaramu, sementara engkau sedang berjalan di jalanan, lalu engkau menyingkir dari jalanan itu dan engkau duduk karena ingin membacanya, dan engkau pun membacanya, memahami huruf per hurufnya, sampai tidak ada satupun yang terluputkan darimu. Sementara ini kitabku, kitab suciku, yang aku turunkan kepadamu. Lihatlah bagaimana aku jelaskan untukmu di dalamnya dengan penjelasan. Dan berapa banyak aku telah mengulangi untukmu di dalamnya. Maka perhatikanlah ya penjelasannya. Kemudian engkau pun berpaling darinya. Apakah aku lebih hina bagimu ketimbang sebahagian temanmu itu atau saudaramu itu? Wahai hambaku,
sebahagian saudaramu itu duduk menujumu, duduk menghadapmu. Lalu engkau pun menghadap kepadanya dengan setiap perhatianmu. Engkau berlama-lama untuk berbicara dengannya dengan sepenuh hatimu. Maka tatkala ada orang yang berbicara kepadamu, atau ada orang yang menyibukkanmu dari berbicara dengannya, maka engkau isyaratkan kepadanya agar dia menghentikan tindakannya. Ini aku, kata Allah Subhanahu wa taala, ini aku sedang menghadapkan kepadamu dan sedang berbicara denganmu, sementara engkau berpaling dengan hatimu dariku. Apakah engkau telah menjadikan aku lebih rendah ketimbang sebahagian teman-temanmu, saudara-saudaramu di sisimu? Lihat, Masya Allah, ya, luar biasa, ya, bahasa yang sangat menyentuh sekali, ya. Ini ungkapan Allah yang pernah Allah cantumkan dalam kitab Taurat, tapi di sini kita sebutkan dengan bahasa Arabnya. Terkadang kita tak punya adab kepada Allah. Terkadang kita tak punya akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membaca Al-Qur'an, ketika kita tilawah Qur'an, terkadang hal-hal lain menyibukkan kita. HP yang berdering maka lebih kita dahulukan. Orang yang berbicara kepada kita ketika sedang kita membaca Al-Quran, maka kita layani dan ladeni. Padahal ketika itu Allah Subhanahu wa taala sedang berbicara dengan kita. Allah Subhanahu wa taala menghadapkan dirinya kepada kita. Allah sedang berbicara dengan kita, menghadap kepada kita. Allah tegur kita dengan ungkapannya, apakah aku lebih rendah, lebih hina di sisimu, wahai para hamba, ketimbang sebagian teman-temanmu? Masya Allah, ya. Kalau dengar ini sedih kita, ya, seperti itu. Ya jangankan ya, mungkin sebahagian hal-hal pengalih yang di luar seperti contohnya HP atau mungkin orang-orang di sekitar kita, ya, dengan sekedar hati kita yang tidak konsentrasi, tidak fokus dengan bacaan. Ketika kita membaca, namun hati kita melayang entah kemana, kita tidak fokus, ya. Ini saja sebagai bentuk, ya, berpaling dengan hati. Masya Allah, ya. Dan Allah tegur kita. Allah tegur kita dengan mengatakan, afaja'altani ahwana 'indaka min ba'di ikhwanika? Apakah engkau jadikan aku lebih hina, lebih rendah di sisimu ketimbang sebagian temanmu, sebagian saudaramu? Masya Allah, ya. Oleh karenanya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ini adab ketika membaca Al-Quran, maka hendaknya kita hadapkan hati kita juga untuk bisa fokus terhadap bacaan Al-Quran tersebut, memahaminya, dan jangan sampai hal-hal di sekitar kita ini, ya, ini mengganggu kita, ya. Hal-hal di sekitar kita ini mengganggu kita, bunyi dering HP kita, maka kita silentkan, kita abaikan. Tidak usah kita lihat siapa yang, ya, yang sedang masuk untuk berbicara dengan kita. Demikian, seperti itu.
anak, istri kita dan orang sekitar kita ketika ya mungkin menegur kita, maka kita isyaratkan untuk diam. Karena kita sedang perhatian, Allah sedang menghadap kepada kita. Allah sedang berbicara dengan kita. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini barangkali pelajaran bagi kita, ya. Untuk kedepannya kita lebih beradab kepada Allah. Sesungguhnya ini adab kepada Allah, ya. Adab kepada kitabullah Al-Quran. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kita tutup adab yang terakhir, ya. Kita tutup ya pembahasan adab ini dengan adab yang terakhir, yaitu bersungguh-sungguh, ya. Bersungguh-sungguh di dalam ya menjadikan diri untuk memiliki sifat-sifat ahlul Quran, yaitu ahli Al-Quran, yang mereka itu adalah keluarga Allah dan orang-orang khusus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu memiliki sifat dan karakter mereka sebagaimana pernyataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang beliau mengatakan, "Yanbaghi liqari'il Qur'ani an yu'rafa bilailihi idzin nasu naimuna." Selayaknya bagi orang yang membaca Al-Qur'an itu dia dikenal di malam hari, di mana orang-orang sedang tidur. Wa binaharihi idzin nasu muftiruna, dan di siang hari tatkala orang-orang itu makan. Maksudnya berarti kalau di malam hari dengan melakukan ibadah salat, di siang hari yaitu berpuasa, demikian. Wa bibukaihi idzin nasu yadhakuna, dan dengan tangisannya tatkala orang-orang tertawa. Wa biwara'ihi idzin nasu yakhlituna, dan dengan kehati-hatiannya tatkala orang-orang itu berinteraksi dengannya. Wa bisamtihi idzan nasu yakhuduna, ya. Dan dengan diamnya tatkala orang-orang mulai membahasnya. Wa bi khusyu'ihi idzan nasu yakhtaluna, ya. Dan dengan kekhusyuannya tatkala orang-orang itu lalai darinya. Wa bi huzni idzan nasu yafrahuna, dengan ya kesedihannya tatkala orang-orang itu mulai bergembira, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Jadi maksudnya adalah mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Nah, seperti itu, ya. Bersungguh-sungguh mengamalkan apa yang dalam Al-Qur'an, ya. Yaitu apabila berupa tuntutan untuk melakukan ketaatan kepada Allah, maka lakukan ketaatan tersebut, ya, seperti sholat malamnya, puasanya, zikirnya, memaafkan manusia dan seterusnya, ya. Dan demikian pula ketika ada tuntutan untuk meninggalkan beberapa larangan-larangan yang Allah larang di dalam Al-Quran, maka tinggalkan, hindarkan, seperti itu. Nah, inilah maksud dari ya adab yang terakhir ini, yaitu sekuat tenaga bersungguh-sungguh untuk merealisasikan dari tuntutan di dalam Al-Quran. Apabila berupa pembenaran, maka benarkan dalam hati, yakini dalam hati, imani dalam hati. Apabila berupa perintah-perintah, maka kerjakan, ya. Apabila berupa larangan-larangan, maka tinggalkan. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kita cukupkan untuk pembahasan ya pertemuan kita kali ini, dan adab terhadap Al-Qur'an ini sudah berakhir. Insyaallah taala pada waktu mendatang kita akan masuki adab terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kita buka sesi soal jawab, ya. Bagi para pemirsa yang ingin berinteraktif, bertanya langsung, silahkan hubungi nomor layanan kami di nomor 082288886630.
Bisa juga di nomor yang sama apabila ingin bertanya ya lewat tulisan, kirimkan ke nomor tersebut. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik, kita akan menjawab pertanyaan yang telah masuk. Ada pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustaz, mau bertanya tentang jual beli. Adakah di dalam syariat agama kita ini membahas hukum menjual high heels untuk perempuan? Maksudnya adalah sepatu atau sandal hak tinggi. Bagaimana hukumnya? Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan, anna imra'atan min bani Israil kanat qasiratan fattakhadhat laha na'laini min khashabin fakanat tamshi baina imra'ataini tawilataini tatawwalu bihima. Bahwasanya ada seorang perempuan dari kalangan Bani Israel yang pendek dulunya, maksudnya badannya. Lalu dia menjadikan ya atau mengambil dua sandal yang terbuat dari kayu untuk dirinya, sehingga dia menjadi lebih tinggi. Lalu ia berjalan di antara dua wanita yang tinggi, yang dengannya dia pun menjadi tinggi. Dalam riwayat yang lain disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma halaka banu Israila anna imra'atan al-faqirah kanat tukallifuhu min as-siyabi aw as-siyaghi ma tukallifu imra'atan al-ghani. Ya, anna imra'atal faqiri kanat ya tukallifuhu min asyabi awis siyaghi ma tukallifu imra'atal ghani. Fadzakara imra'atan min bani Israil kanat qasiratan wattakhadhat rijlaini min khashabin wa khataman lahu ghalqun wa tabaqun wa hashathum miskan wa kharajat baina imra'ataini tawilataini aw jasimataini faba'athu insanan yattabi'uhum fa'arafa at-tawilataini wa lam ya'rif sahibatar rijlaini min khashabin. Kata Nabi SAW, sesungguhnya awal kehancuran Bani Israel adalah seorang istri dari orang yang fakir membebani suaminya dari pakaian yang polos maupun pakaian yang berwarna, yang itu merupakan bentuk ya pemberian beban ya seorang istri orang yang kaya. Ya, maksudnya adalah ya ada wanita yang miskin memaksakan dirinya untuk membeli ya pakaian, demikian pula wewangian atau pakaian yang berwarna bercorak seperti ya orang-orang kaya, wanita-wanita kaya seperti itu. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada seorang wanita dari Bani Israel yang dulunya pendek. Lalu dia
memakai sandal yang tinggi yang terbuat dari kayu, ya, dan memakai ya khataman lahu, yaitu cincin yang memiliki ya mata besar, ya, yaitu memiliki mata yang besar, yaitu biji ya permatanya barangkali ya, seperti itu. Dan dia keluar di antara dua wanita yang tinggi, maksudnya berjalan di antara wanita yang tinggi. Lalu banyak laki-laki yang membuntuti mereka. Lalu mengutus satu orang laki-laki agar ya untuk mengikuti mereka itu. Nah, laki-laki ini mengenali dua wanita yang tinggi tersebut, namun dia tak mengenali wanita yang memiliki atau yang memakai sandal yang hak tinggi tersebut. Demikian. Ini hadis riwayat Ibnu Khuzaimah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, di sini terdapat ya celaan Nabi Shallallahu alaihi wasallam terhadap orang-orang dari kalangan wanita yang memaksakan diri. Di antaranya juga celaan Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya yang memakai sandal. Ya, memakai sandal. Hadis ya yang pertama diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dan disahihkan oleh Syekh Shu'aib Al-Arnaud. Demikian pula hadis yang kedua, hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Khuzaimah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini merupakan bentuk tabarruj ya. Ini bentuk ya berhias bagi wanita tersebut. Dan ini merupakan bentuk ya menipu ya, bahwasanya dirinya sesungguhnya pendek namun tinggi dengan sebab ya sandal tersebut. Demikian ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini tentunya adalah hukumnya haram. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ini jawaban untuk pertanyaan tersebut. Baik, berikutnya pertanyaan berikutnya, terkait dengan hutang. Di sini disebutkan bismillah, assalamualaikum Ustaz, bolehkah kita membayar hutang kepada seorang nilainya dilebihkan? Misalnya fulan berhutang 190.000. Lalu si fulan membayarnya menjadi 200.000 tanpa ada persyaratan sebelumnya. Baik ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melebihkan pembayaran hutang di saat waktu pembayarannya tanpa ada kesepakatan sebelumnya, maka ini dibolehkan. Maka ini dibolehkan. Bahkan ini merupakan bentuk kebaikan ya. Dengan syarat adalah tidak disepakati sebelumnya. Demikian. Nah, apabila disepakati sebelumnya maka jadilah ya tambahan tersebut ini menjadi riba.
Kaidah dalam agama kita adalah kullu qardin jarra manfa'atan fahuwa wajhun min wujuhir riba. Setiap hutang piutang yang menarik keuntungan, tambahan, manfaat apa saja, maka itu salah satu dari bentuk-bentuk riba. Disebut dengan riba al-qard, riba hutang piutang. Baik, ya. Adapun apabila tidak disepakati sebelumnya, hanya inisiatif dari orang yang berhutang untuk melebihkan hutang, maksudnya melebihkan pembayaran hutang tersebut, ya, dan itu di akhir dari jatuh temponya atau ketika di waktu pembayaran hutang, maka ini dibolehkan, ya. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukannya. Dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan bahwa ada seorang yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu ia menagih hutang, yaitu seekor unta yang pernah diberikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai hutang. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada para sahabat untuk mencari hewan unta seukuran seusia dari hewan yang pernah, ya, diambil Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai hutang darinya. Demikian, ya. Maka sahabat-sahabat pun mencari. Lalu para sahabat mereka melaporkan setelah mencari, kami tidak mendapati kecuali unta dengan usia yang lebih tinggi. Demikian. Maka Rasul mengatakan, a'tuhu, berikan kepada dia, ya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, ya, inna khiyarakum ahsanukum qada'a. Kata Nabi SAW, sesungguhnya orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang baik atau yang terbaik di dalam, ya, membayar hutangnya, yaitu dengan cara melebihkan, ya, tanpa adanya kesepakatan, ya, sebelumnya tentunya, ya, tanpa ada sebelumnya disepakati untuk dibayar dengan cara lebih. Demikian, ya, hadis ini sahih, ya, masyhur hadisnya. Demikian. Jadi boleh insyaallah taala asalkan tidak ada kesepakatan. Wallahu taala alam. Assalamualaikum Ustaz, ada pertanyaan berikutnya. Saya sering dengar di mimbar Jumat seorang khatib mengatakan dalam mukaddimahnya, semoga kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW di dunia maupun di akhirat. Yang saya ingin tanyakan kepada Ustaz, apakah ada syafaat dari beliau SAW untuk umat beliau di dunia? Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syafaat Nabi SAW sepanjang atau sependek dari yang saya ketahui, bahwa itu hanya berlaku di akhirat. Ya, jadi syafaat Rasulullah SAW untuk umat beliau setelah wafatnya beliau, ya, itu hanya berlaku di akhirat saja, ya, di akhirat saja. Syafaat Nabi SAW itu banyak, ya. Ada syafaatul uzma, asy-syafaatul uzma atau asy-syafaatul kubra. Bahkan ini adalah syafaat Rasulullah SAW yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi seluruh manusia, bahkan bagi para nabi juga, yaitu untuk segera mengakhiri, ya, masa penantian yang panjang agar segera diberlakukan, ya, tahapan akhirat berikutnya. Demikian, ya, seperti itu. Ada juga syafaat Nabi SAW yang mempercepat umatnya untuk masuk ke dalam surga. Atau syafaat Nabi yang lainnya adalah untuk mengeluarkan
orang-orang yang disiksa dari umat Rasulullah SAW itu dari neraka. Atau syafaat Nabi SAW untuk meninggikan derajat ya sebagian umat Nabi SAW itu di surga, demikian dan seterusnya dari syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam. Demikian ya. Adapun syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam ya di dunia, saya wallahu taala alam, saya belum dapatkan ya dalilnya sehingga saya tidak berani untuk mengimaninya. Mungkin ada yang menyatakan tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyra. Siapa saja yang berselawat kepadaku dengan sekali selawat, maka Allah Subhanahu wa taala akan berselawat kepadanya, yaitu memujinya, menyanjungnya, membanggakannya di kalangan para malaikat yang ada di sisinya dengan 10 kalinya. Demikian. Maka apakah ini merupakan bentuk syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wallahu taala alam ya. Yang ini merupakan balasan pahala sesungguhnya. Wallahu alam. Yang saya pahami ini merupakan balasan pahala dari berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya syariatkan hal tersebut ya ketika beliau masih hidup dahulu. Demikian ya. Apakah ini merupakan bentuk syafaat Nabi? Wallahu ta'ala alam. Karena kalau dikatakan syafaat Nabi tentunya langsung Nabi SAW yang ya memberikan pertolongan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti itu. Adapun ya membaca selawat untuk Nabi SAW ini adalah amalan seorang hamba umat Nabi SAW untuk mengucapkan doa kepada Nabi ya sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Demikian. Lalu dengan itu Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan 10 kali berupa pembanggaan dan penyebutannya di kalangan para malaikat yang ada di sisinya. Seperti itu. Wallahu taala alam. Sehingga dengan ini ya saya condong ya saya menyimpulkan bahwasanya syafaat Nabi itu hanya berlaku di akhirat saja, bukan di dunia. Wallahu ta'ala a'lam. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, para pemirsa Rasyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada. Waktu salat zuhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya telah masuk dan kita cukupkan untuk pertemuan kita kali ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pada waktu mendatang. Tentunya dalam penyampaian ini banyak kesalahan dan kekurangan. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian saya mohon maaf. Kebenaran itu ambil ya, dan kesalahan itu tinggalkan. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita, seperti biasa kita motivasi saudara-saudara seiman semuanya, mari kita berdonasi membebaskan lahan yang nantinya akan dibangun Masjid Al-Muwahhidin untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kekurangan ya dana kita sekitar 3,7 sekian miliar rupiah. Ya. Silakan miliki aset akhirat yang pahalanya minimalnya adalah 700 kali lipatnya dengan menyalurkan infak dan sedekah jariah Anda ke Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan kode bank 451, dan Anda bisa melihat di layar kaca Anda informasi seperti ini. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.